Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 bersama saya Azwansa dan teman saya Novita Adikayanti. Di sini kami akan melanjutkan materi tentang sistem keuangan bagian kedua, tentang sistem keuangan konvensional. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu sistem keuangan di beberapa negara dan juga sistem keuangan di Indonesia. Secara umum, sistem keuangan di sebagian besar negara memiliki pengelompokan yang hampir sama, yaitu otoritas keuangan, lembaga keuangan, pasar keuangan, instrumen keuangan, dan infrastruktur keuangan. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel sistem keuangan di beberapa negara yang telah tertera di layar monitor, perbedaannya cenderung terjadi pada kedalaman instrumen keuangan dan intermediasi keuangan. Perbedaan perkembangan sistem keuangan di setiap negara antara lain dipengaruhi oleh ketentuan yang berlaku, populasi penduduk, dan keterbukaan ekonomi atau sistem keuangannya. Amerika Serikat dengan sistem keuangan yang jauh lebih dahulu berkembang memiliki keadaan instrumen keuangan yang jauh lebih besar dibanding negara-negara lain. Serikat juga memiliki infrastruktur yang lebih luas dan kompleks dan memiliki lembaga khusus, yaitu Financial Service Sector Coordinating Council atau FSSCC yang bertugas untuk menjaga stabilitas dan kelancaran infrastruktur. Selain itu juga untuk menjaga kelangsungan jaringan komunikasi, securely managed and reliable technology atau SMART, dan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT yang merupakan infrastruktur komunikasi transaksi keuangan global. Selanjutnya tentang sistem keuangan di Indonesia akan disampaikan oleh teman saya Novita Adikayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Adikayanti dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia, lembaga pelaksanaan infrastruktur sistem keuangan di Indonesia, dan sistem keuangan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia. Instrumen pertama yaitu giro, diperdagangkan pada bank. Yang kedua, tabungan atau simpanan, diperdagangkan pada bank dan koperasi. Yang ketiga, deposito, diperdagangkan pada bank. Yang keempat, kredit, diperdagangkan pada bank, lembaga pembiayaan, koperasi simpan pinjam. Yang kelima, letter of credit, diperdagangkan pada bank. Yang keenam, asuransi, diperdagangkan pada bank dan asuransi. Yang ketujuh, reksadana, diperdagangkan pada bank dan perusahaan sekuritas. Yang kedelapan, gadai pinjaman, diperdagangkan pada pegadaian. Yang kesembilan, saham, diperdagangkan pada pasar saham. Yang ke-10, obligasi, diperdagangkan pada pasar obligasi dan bank. Yang ke-11, commercial paper, diperdagangkan pada pasar uang dan bank. Yang ke-12, spot forward swap, diperdagangkan pada pasar uang, pasar valuta asing.
Yang ke-12, future diperdagangkan pada pasar saham dan pasar komoditas. Sedangkan yang terakhir, option diperdagangkan pada pasar saham dan pasar komoditas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga pelaksana infrastruktur sistem keuangan di Indonesia. Jenis yang pertama, clearing atau settlement. Digunakan di seluruh pasar dalam sistem keuangan, sedangkan lembaga pelaksana di Indonesia yaitu Bank Indonesia dan Bank Penyelenggara Clearing Nasional atau ditunjuk Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, mata uang domestik. Lembaga pelaksana di Indonesia yaitu SWIFT atau Society for World Bank International. Yang ketiga, clearing atau settlement yang digunakan pada pasar valuta asing. Yang keempat, jenis mata uang asing digunakan dalam kegiatan ekspor-impor dan transaksi antara institusi secara internasional. Lembaga pelaksana yang ada di Indonesia yaitu Financial Telecommunication. Yang kelima, clearing atau settlement digunakan dalam kegiatan pasar komoditas. Lembaga pelaksananya yaitu KBI atau Clearing Berjangka Indonesia. Yang ketujuh, biro kredit digunakan dalam kegiatan perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit. Lembaga pelaksananya yaitu Bank Indonesia atau direncanakan untuk dikelola oleh swasta. Yang ketujuh, kustodian atau wali digunakan dalam pasar saham. Lembaga pelaksananya KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang kedelapan, amanat digunakan dalam pasar obligasi dan pasar reksadana. Lembaga pelaksana bank kustodian atau ditunjukkan otoritas pasar modal. Yang ke-10, bursa digunakan dalam pasar saham, pasar obligasi, dan pasar komoditas. Lembaga pelaksananya di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan saham dan obligasi, dan Bursa Berjangka Jakarta atau perdagangan komoditas. Yang jenis yang ke-12 yaitu lembaga asuransi atau penjaminan, digunakan dalam kegiatan perbankan. Lembaga pelaksananya lembaga penjamin simpanan atau menjamin simpanan masyarakat dalam batas tertentu, dan lembaga asuransi kredit atau menjamin kredit yang diberikan oleh bank. Yang ke-13 yaitu jenisnya otoritas, digunakan dalam kegiatan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga pelaksananya Bank Indonesia atau Otoritas Perbankan, Bapepam atau LK atau Otoritas Pasar Modal dan lembaga keuangan lainnya, Bapepti atau Otoritas Pasar Komoditas, dan Kementerian Koperasi atau Otoritas Lembaga Koperasi. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu regulasi, digunakan dalam kegiatan perbankan dan pasar modal. Lembaga pelaksananya yaitu Bank Indonesia atau untuk perbankan, Bapepam atau LK untuk pasar saham, obligasi, lembaga keuangan lain, Kementerian Koperasi atau untuk koperasi, dan yang terakhir Bapepti atau untuk pasar komoditas.
Dan instrumen keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia antara lain mencakup instrumen yang diperdagangkan melalui lembaga keuangan atau pasar keuangan. Dan selanjutnya, saya menjelaskan beberapa instrumen diperdagangkan dalam sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia pada umumnya terbagi dalam dua bagian besar, yaitu pasar keuangan dan lembaga keuangan. Pasar keuangan antara lain terdiri atas pasar modal atau pasar saham dan pasar obligasi, pasar komoditas, pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar derivatif. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga penyertaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, lembaga jasa keuangan dibagi menjadi sektor perbankan, sektor pasar modal, dan lembaga non-bank sektor. Bank terdiri atas bank umum dan BPR. Sistem keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Di pasar keuangan terdapat 7 pasar, yaitu pasar saham, pasar obligasi, pasar komoditas, pasar uang, pasar valuta asing, pasar derivatif, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terdapat dalam lembaga jasa keuangan yaitu bank dan non-bank. Di bank terdapat dua bagian, yaitu yaitu konvensional dan syariah. Dalam bank konvensional terbagi menjadi dua lagi, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Sedangkan bank syariahnya terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank BPR syariah atau bank perkreditan rakyat syariah. Dalam lembaga non-bank terdapat 8 bagian. Yang pertama, asuransi, kedua, lembaga pembiayaan, ketiga, penggadaian, keempat, anjak piutang, yang kelima, leasing, yang keenam, koperasi, yang ketujuh, lembaga keuangan mikro atau LKM, dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.